Keluar, akhirnya hilang Suginur. Sekarang mereka apakah sedang memanfaatkan lagi Bambang Tri ini sebagai senjata buat mereka juga? Bicara dengan orang yang, mohon maaf, otaknya kosong. MDS itu hanya mengeluarkan diploma. Ini antara menggugat ijazah Mas Gibran atau mau melakukan pemerasan nih. Berarti kan ada sesuatu yang dibuat, mungkin baru dibuat itu untuk ditampilkan di rakyat bersuara itu. Ketika ditampilkan ijazah itu, apa yang dia bilang? Kalau Resuli sudah paham saya, pasti dibilangnya palsu. Iya. Semua dibilang pasti palsu kalau bukan dari dia. Masyarakat Indonesia selalu bertanya, kenapa Polda lama gitu? Kira-kira apa yang membuat Polda itu terhambat untuk segera memproses mereka? Selamat malam, Abang. Malam, Jan, sehat? Sehat, Abang. Abang juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Begituan ya, Alhamdulillah. Ya. Nah, Abang, ini saya mulai pertama dari Bambang Tri. Oke. Ini apakah dia akan bernasib sama lagi dengan Suginur yang keluar hilang, sekarang tiba-tiba muncul? Gimana ini? Ya, jadi kalau saya bisa memahami situasi apa yang dialami oleh Bambang Tri ini. Karena kan dia tidak mendapatkan informasi yang jelas ya. Situasi di luar itu seperti apa. Di dalam penjara kan berbeda nih dengan di luar. Yeah. Ya. Saya nggak tahu apakah dia menonton TV di dalam penjara atau tidak kan gitu. Dan dia ini ya memang pasti akan merasa dendam ya terhadap Pak Jokowi dan merasa bahwa Pak Jokowi memenjarakan dia kan begitu dengan kesalahan-kesalahan yang justru dibuat oleh Bambang Tri itu sendiri. Ya, ketika dia diberikan yang namanya bebas bersyarat ya artinya ya dia mesti juga melakukan tindakan-tindakan yang artinya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dia perbuat sehingga dia itu masuk penjara. Berkelakuan baik lah, berkelakuan dibina baik gitu loh ya. Katakanlah ya istirahat dulu lah ya, gimana sampai bebas bersyarat itu selesai gitu loh. Reuni sama keluarga. Reuni keluarga ya. Tapi kan yang dialami ini kita lihat bahwasanya seperti mendapat panggung lagi gitu. Mendapat backup yang luar biasa ya sehingga dia merasa bahwa ini dia paling benar gitu, Jokowi itu adalah salah kan? Inilah kalau kita lihat apa yang dilakukan persis sama dengan Suginur kemarin. Nah, ini menurut Abang ini kita melihat keterlibatan Bambang Tri ini setelah dia mendapatkan PB atau pembebasan bersyarat itu, sebelumnya kan Rismon, Roy Tiva, mereka ini kan narik masuk Prof. Sofyan Effendi ya, kemudian si Suginur. Tapi setelah itu Prof. Sofyan Effendi narik perkataannya, artinya gagal nih. Kemudian sekarang kemarin Suginur keluar, akhirnya hilang Suginur. Sekarang mereka apakah sedang memanfaatkan lagi Bambang Tri ini sebagai senjata buat mereka juga gitu? Ya itulah, jadi kan ini bermain ya, kalau main psikologi main gitu loh. Jadi dia menampilkan di publik sosok si Bambang Tri ini adalah orang yang katakanlah orang yang berani melawan pemerintah sebelumnya ya dengan melakukan kegiatan-kegiatan itu yang menghina secara pribadi seorang presiden. Kan begitu. Dengan mengatakan buku Jokowi Undercover itu kan. Ya saya belum baca bukunya itu ya. Tapi kalau dari sebuah buku ketika dia membuat buku itu kan mesti ada katakanlah dari narasumbernya juga yang asli. Kalau kita bicara katanya dari orang A, orang B, orang C, yang dalam nalar kita itu nggak masuk, saya katakan lagi, buku itu seperti buku fiksi. Buku fiksi ya? Iya kan? Bukan buku yang ceritakan pembenaran. Berarti ini sekarang kan dia berulah lagi nih. Apakah ada potensi bahwa Bambang Tri jika dia melakukan berulah lagi, bakal bersamaan diseret dengan RRT ini? Jadi begini, kalau kita lihat itu kan pembebasan bersyarat. Kan ada terms-nya itu dalam pembebasan bersyarat. 2/3 sama, kurang lebih 9 bulan dari masa pidana ya? Iya, maksudnya apakah ada pengulangan nggak di situ? Oke. Ya, kalau di situ ada pengulangan berarti kan dia tidak berkelakuan baik gitu loh. Kan syaratnya kan berkelakuan baik dalam pembebasan bersyarat itu. Tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan
sehingga dia terpidana kan begitu. Tapi kalau kita kemarin kita lihat di mana di Rakyat Bersuara itu kan secara vulgar dia seperti menantang aparat hukum ya dengan beralasan bahwa dia ini saya sedang PK dan saya bersyarat ya. Apa yang dikatakan Rasman itu betul. Ya kan lu pada bersyarat loh. Ini dilihat semua. Lu melakukan hal itu apa nggak takut? Nah dia bilang intimidasi gitu kan. Nah intimidasi. Nah inilah kita berbicara dengan orang yang mohon maaf otaknya kosong nih. Ya tidak memikirkan kedepannya seperti apa, merasa dapat panggung, merasa dapat dukungan. Nah ini bisa senasib nih mereka. Pasukan gerombolan teroris ini ya mungkin tambah lagi dengan Bambang Tri ini gitu loh. Ya ini kan melihat faktor kedekatannya bahwa Jokowi's White Paper dengan Jokowi Undercover ini satu referensi. Jauh kalau bilang referensi kalau Jokowi White Paper itu ngambil referensinya data dari siapa Bambang Tri itu ya tambah lagi itu bukan buku sampah lagi itu. Sudah ada jurisprudensi kan siap tinggal bukti baru lagi aja bukunya itu. Iya. Jadi nggak jelas lah untuk itu ya kan. Nah, buku white paper kan sudah berapa kali kan saya katakan mesti ada studi komparatif. Studi komparatifnya itu yang paling penting. Paling penting metodologinya gimana? Metodologinya. Nah itu kita sepakat ya karena memang sejauh ini kan mereka penelitiannya tidak pernah melibatkan Pak Jokowi ataupun dapat ACC dari Pak Jokowi gitu. Artinya studi komparatifnya mereka itu tidak ada sama sekali ya. Nah ini seiring perjalanan itu kan muncul Subhan Palal ini Bang. Artinya tidak terlepas mereka seperti kelihatan satu tim. Iya betul. Kalau kita lihat yang seperti satu tim mereka itu. Subhan Palal ini kan menggugat dengan angka yang sangat fantastis Bang. 125 triliun digugat ke Mas Gibran, seolah-olah Mas Gibran itu berutang kepada negara. Berutang. Ini antara menggugat ijazah Mas Gibran atau mau melakukan pemerasan ini. Jadi gini Irjan ya. Munculkan kata 125 triliun ini seolah-olah ya mereka Subhan Palal ini ingin mengattract publik gitulah. Ya jadi apa namanya publik ini terpancing untuk bisa memperhatikan apa yang dia lakukan dalam menggugat ijazah Gibran ini. Ya. Ini seperti juga yang waktu kasusnya Pak Jokowi ya, ada seorang pengacara di Makassar namanya Komarudin itu. Oh oke, Komarudin. Dia menggugat UGM berapa? 60 triliun. Iya. Kan itu kan semua NO semua. Dan ini saya yakin juga NO. Saya yakin juga NO. Karena ini kan begini, dia menggugat secara perdata. Siapa yang menggugat, dialah harus membuktikan. Ingat loh. Siapa yang menggugat? Hukum positifnya. Dia harus membuktikan. Ya kan? Makanya dia harus membuktikan seperti apa? Ketika saya dalam satu frame di sebuah TV, saya tanya apa alasan utama dan bagaimana bukti-buktinya bahwa Mas Gibran tidak lulus SMA. Dia mengacu kepada undang-undang yang mengatakan harus minimum sederajat minimum SMA. Oh, undang-undang pemilu gitu. Undang-undang pemilu kan. Minimum SMA atau sederajat. Katakanlah gini, SMA, SMK, MA SMK, STM ya. Atau paket C. Kan gitu. Nah, saya kembalikan ke dia. Kalau seorang warga negara lulusan dari luar negeri apa disamakan dengan paket C? Di mana logika Anda? Apakah Anda pernah nggak sekolah di luar negeri? Dia bilang berdasarkan data KPU yang dia dapat itu hanya 2 tahun di Orchard Park Secondary School. Saya jelaskan dulu ya kepada teman-teman semua. Orchard Park Secondary School itu. Jadi begini, British kurikulum yang diterapkan di Singapura itu tidak mengenal yang namanya SMP dan SMA. Junior school atau high school. Seperti kita di Indonesia. Mereka hanya 2, yaitu primary school dan secondary school. Primary school itu 6 tahun. SD lah kalau kita ya. SD. Secondary school itu 4 tahun.
Kalau ekspres. 4 tahun yang ekspres ya. Atau yang normal itu sampai 5 tahun. Tergantung kepintarannya. Terus ada lagi yang untuk teknik, normal teknik. Itu 4 tahun. Jadi perbedaannya adalah ketika dia masuk ke secondary school, ya. Jadi gini, banyak orang di luar negeri ingin bersekolah SMA-nya di Singapura. Ketika dia masuk ke secondary school, ya, itu selalu rata-rata itu melaluinya masuk ke sana itu SMP. Setelah tamat SMP. Ya, artinya kalau primary tambah secondary itu 10, ya, 6 plus 4 10. Atau 6 plus 5 berarti 11 tahun. 11 tahun, ya. Jadi kalau SMP berarti 9 tahun dong. Indonesia kan? Iya, Indonesia 9 tahun. Itu dihitung. Ya, itu dihitung ketika dia mendaftar ke secondary school yang di Singapura. Ya kan? Itu ada ujiannya. Udah ujian masuk itu ya? Ujian masuknya lah itu ya. Ada ujian masuknya itu. Orchard Park Secondary School itu dia 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena sudah dihitung 9 tahun plus 2. Jadi 11 tahun. 11 tahun. Artinya 11 tahun ini dia sudah tamat SMA. Ya. Jadi bukan dia artinya 4 tahun dia dari 4 tahun lagi dari awal gitu, enggak. Tapi dihitung SMP-nya itu plus 2 tahun. Jadi semua total dari SD, SMP-nya di Indonesia, kemudian di secondary school-nya itu plus 2 tahun berarti sudah 11 tahun. Ya, artinya sudah mencukupi 6 tahun primary, secondary itu 5 tahun berarti 11 tahun. Artinya sudah mendapatkan surat keterangan bahwa dia lulus secondary school. Kan begitu. Tadi itu yang tes itu namanya PSLE. PSLE ya. PSLE itu. Nah, di situ secondary school itu terbagi gitu loh. Kalau yang ekspres 4 tahun itu dia akan tujuannya kemana? Tujuannya ke junior college namanya. Junior college, Karena junior college itu seperti foundation, ya, preparatory untuk masuk ke universitas negeri. Ya, di situ kan ada namanya A-level. Di situ ada A-level. Ya, untuk masuk junior college. Lulus A-level dia bisa masuk junior college. Ya, itu setahun biasanya junior college itu. Ya. Foundation kalau istilahnya. Kemudian ada lagi masuk itu kalau normal dia nggak bisa masuk ke universitas negeri atau masuk ke junior college. Dia hanya bisa masuk ke politeknik. Politeknik atau PTS, perguruan tinggi swasta. Kalau mau ambil mau ambil S1. Gini jadi ceritanya. Kita skip yang kita negeri. Bicara untuk yang negeri. Yang negeri ini karena terbatas. Negeri itu kalau nggak salah berapa? 6. 6 kalau nggak salah. Ada National University NUS ya, National University of Singapore. Nah, yang Nanyang Technology University, SMU itu Singapore Management University. Terus ada yang baru itu untuk desain. Ada SUTD. Terus ada satu lagi yang baru. Kira-kira itulah. 5 nggak salah. Nah, itu harus dari junior college. Ya, baru bisa masuk yang negeri itu. Kemudian kalau yang di politeknik itu yang normal, yang 5 tahun itu. Dari secondary ke politeknik. Ke politeknik itu ya, itu harus tamat yang 5 tahun itu. Jadi artinya dari primary plus secondary berarti 11 tahun. Nah, 11 tahun itu berarti normal. Ya, bukan yang ekspres. Dan dia masuk adalah ke politeknik. Ya. Nah, tapi kalau politeknik kan masih diploma. Ya, politeknik masih. Tapi kalau ingin masuk mendapatkan ijazah S1 private atau swasta, jadi dia masuk sebuah universitas, kan banyak universitas di sana. Nah, yang tertua itu adalah Management Development Institute of Singapore atau MDIS yang di mana Mas Gibran itu berkuliah di sana. Nah, saya mesti beri tahu juga informasi MDIS itu hanya mengeluarkan diploma.
Tapi dia bekerja sama dengan beberapa universitas, terutama universitas di United Kingdom, di UK, di Inggris. Yaitu ada Sunderland University, ada Bradford University. Kalau kita bicara ilmu humaniora, jadi tetap S1, tapi bukan ilmu model kayak matematika atau teknik. Tetap S1. Nah itu MDIS itu Sunderland. Kalau di Inggris ya dia Sunderland sama Bradford. Nah, kalau Sunderland itu banyak adalah ilmu komunikasi. Ya, banyak kayak jadi ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang dia tidak menggunakan istilah kayak misal akuntansi itu hitung-hitungan. Ya, terus ada matematik itu dia enggak. Ya. Maka gelarnya adalah Bachelor of Arts, BA. Ya. Nah, kalau bidang marketing yang diambil oleh Mas Gibran itu di Bradford University itu ya bidang marketing itu dia masuk ke dalam bidang setengah eksakta. The science. Ya karena dia marketingnya berhubungan dengan entrepreneurship. Bisnis. Nah di dalam marketing bisnis itu mempelajari yang namanya finance. Akuntansi, matematik, maka gelarnya adalah Bachelor of Science, BSc, atau BS, istilahnya, BSc ya, BS atau BSc. Nah, disitulah makanya di diplomanya di ijazahnya Mas Gibran itu University Bradford dengan gelarnya BSc. Nah, kalau kita lihat lagi ya, bagaimana sih sistem penilaian di Inggris? Jadi itu ada yang namanya first honors, secondary honors, ada yang lower honors. Ya, kalau first honor itu nilainya itu di atas 70%. Kalau secondary class honors itu 60% sampai 70%. Kalau kita hitung 70% itu cum laude, kira-kira ya 37 ke atas lah. 3,6 ke atas gitu. 3,6 ke atas. Itu adalah first honors. Second class honors itu adalah 60 sampai 70%. Artinya dia dari 3,00 ya kan sampai 3,5 gitu loh. Jadi bukan cum laude ya. Istilahnya gitu loh. Kayak cum laude itu yang 70% ke atas. Artinya kalau kita lihat itu, kalau yang bawah yang lower itu 50%. Ya kira-kira ya 2,5 sampai ya itu 2,40-an sekian. Ya, 48-an. Sekitar segitu ya. Artinya di bawah untuk itu. Kalau kita lihat nilainya Gibran, berarti kan 3. Kalau kita convert dengan perhitungan IPK yang di Indonesia. Kan gitu. Berarti 3 sampai 3 ke atas. 3 sampai 3,5 upper second-nya itu. Ya. Artinya dia bukan orang yang bodoh. Kan prestasi gitu. Ya pasti kan kalau kita. Karena begini, UK ini mencapai nilai 70% itu nggak gampang. Nggak gampang. Beda gitu untuk UK dengan Indonesia. Dengan kita bayangin Indonesia nilai 4 tuh seperti apa? 3, itu seperti apa? Di UK nggak. 70% itu udah topnya istilahnya. Gitu loh. Yang bisa meraih itu. Apalagi kalau internasional student itu luar biasa kalau bisa mencapai itu. Kenapa saya tahu itu? Anak saya alumni dari Southampton University. Oh, pantas. Ya, jadi saya bisa tahu itu, saya bisa bagaimana sih perhitungan-perhitungan itu. Tentang classification-nya. Klasifikasinya seperti apa. Nah, kalau kemarin kita lihat apa yang dijabarkan oleh Resuryo itu artinya dia tidak memahami kurikulum yang ada di Singapura. Ya. Dan dia tidak memahami bahwasannya universitas swasta di Singapura itu punya afiliasi.
Punya mitra. Mitra. Ya, benar. Dan kenapa dia tidak belajar di UK? Nggak perlu. Karena begini, di MDIS itu, ya, merupakan afiliasi dari universitas-universitas yang seperti Bradford itu sudah mempercayai Singapura. Karena Singapura itu punya EduTrust. EduTrust, iya, iya. Apalagi MDIS ini kampus tertua. Kampus tertua EduTrust ini, biar teman-teman teman-teman juga tahu ya. Ini adalah semacam dewan pengawas, ya, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa asing yang berkuliah di Singapura. Dipantau apakah si A ini bisa mengikuti program dari universitas tersebut dengan mencapai nilai-nilai yang minimum, ya, dia bisa lulus. Kalau dia tidak mencapai itu, student visanya akan dicabut. Student visanya dicabut, kemudian universitasnya mendapat sanksi. Jadi nggak main-main. Di sana tidak ada yang namanya dikatakan Roy Suryo itu adalah fake sertifikat dan sebagainya, itu tidak ada. Bahkan mereka bilang, oh ijazah Mas Gibran itu fake diploma. Nah, karena ketidaktahuan mereka itu tidak melihat situasi dan membaca atau mengkaji bagaimana kurikulum yang di Singapura itu, ya. Jadi seenaknya aja mereka menyamakan bahwa sistem pendidikan Singapura itu sama dengan Indonesia. Jauh sekali, gitu loh, ya. Makanya kalau kita lihat di Indonesia ada menggunakan Cambridge kurikulum, itu pasti pakai O-level. Iya, benar. Ya kan? Iya, iya. Itu begitu gitu loh. Saya juga pernah kan dulu di PIK, pernah menjadi English academician di Saint Nicholas School, ya. Di sana ada tiga kurikulum. Singapura, Cambridge, dan Indonesia. Nasional. Kan jadi, sama kayak begitu di Singapura kan modelnya. Iya. Harus O-level. Harus O-level baru bisa itu. Artinya 4 tahun deh gitu loh. Bukan 3 tahun. Kalau katanya kalau dia ambil Cambridge Curriculum, dia 3 tahun plus O-level jadi 4 tahun. Jadi 6 plus 4 berarti 10 tahun. Persis di Singapura. Expressnya kan 6 plus 4 10 tahun. Iya, benar. Begitu. Jadi gitu ya teman-teman ya, mengenai sistem pendidikan yang ada di Singapura ya, dengan kurikulum yang berlaku di sana ya, ada kurikulum Singapura juga, ada juga dari Cambridge ya, ketika bermitra. Jadi jangan terkecoh dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia ya. Yang dijelaskan oleh Roy Suryo dan Tifa itu mereka melakukan komparasi sistem pendidikan Indonesia dengan yang ada di Singapura. Jadi itu sangat tidak sinkron sama sekali, apalagi mereka tidak pernah bersekolah di luar negeri ya, intinya ya. Bang Andi sendiri punya anaknya yang juga lulusan dari luar negeri ya, dari UK, itu nggak jauh-jauh dari mitra Singapura ya. Karena saya dapatnya beasiswa, bukan saya biayain. Ya, scholarship award ya, gitu ya. Nah satu lagi nih, abang yang bertanya-tanya itu mengenai UTS. Nah, ini gimana nih? Jadi begini. UTS Insert yang sekarang jadi UTS College itu, kebetulan banyak teman-teman saya juga kuliah di sana waktu saya ini ya, angkatan baby boomers lah model saya. Iya, baby boomers. Ya. Di UTS. Saya udah pernah Pak Hotman Paris juga alumni dari sana juga katanya. Saya pernah main-main juga ke sana ke UTS ya. Sydney. Ke Sydney saya pernah ke sana. Juga diskusi teman juga yang ambil bisnis UTS di sana. Mereka melalui proses insert namanya. Insert itu kalau kita bilang namanya foundation. Diberikan kesempatan kepada mahasiswa asing ingin kuliah di UTS, pasti dia sudah lulus SMA, ya. Nggak bisa dia akan lulus SMA kalau dia nggak bisa dia masuk insert kalau dia tidak lulus SMA. Berarti semacam kelas persiapan. Foundation namanya kelas persiapan. Ya, kelas persiapan dan bukan kursus. Ini mesti di highlight nih. Bukan kursus tapi kelas persiapan. Kalau di Jerman namanya student college. Student college, ya, lulus SMA, terus ada penyetaraan SMA kita, masuk nggak dengan program-program kuliah nanti di Jerman. Atau program-program SMA yang sesuai dengan Jerman punya. Kan gitu. Itu nggak gampang. Nah, insert itu juga sama. Gitu loh. Mereka ini belajar macam-macam. Dari awal pelajaran SMA-nya. Matematik, kalau dia masuk ke ekonomi, belajar ekonomi, bisnis,
Inggrisnya, dan punya poin-poin minimum. Ketika poin-poin minimum itu tidak tercapai, diberi kesempatan untuk mengulang. Sampai 2 kali untuk mengulang. Okay. Ketika dia mencapai, dia nggak bisa, akan diberikan kesempatan lagi dia mengulang. Sampai 3 kali. Yeah. Seperti student college di Jerman itu diulang juga sampai 3 kali. Yeah. Artinya 3 tahun. Yeah. Kalau nggak masuk juga dia harus keluar dari Australia. Dia harus keluar dari Jerman. Gitu loh. Yeah, yeah. Ya, makanya kalau kita lihat ya, itu kan 3 tahun dia berusaha di sana ya, Mas Girban itu ya. Itu yang tertera di 2007 kan, dari 2004 2007 yang tertera di ikatan KPU kan. Di KPU ya. Oke. Dan dia kembali ke Singapura. Oke, ya. Masuklah MDIS. 3 tahun dia ambil program S1-nya Bradford. Ya, ya. Ya, yang berarti sah dong ya, sah dong. Ya. Dia mendapat ijazah. Memang UK, Malaysia, Singapura, even di Australia yang negara Commonwealth countries itu 3 tahun. 3 tahun. Ya, kecuali teknik, kedokteran, ya, itu dia punya sendiri. Logikanya kan dia bisa melanjutkan ke MDIS, kan ada ijazah. Ya, ada ijazah SMA-nya dari Orchard. Ya. Ya kan? Jangan dilihat ijazah itu seperti di ada STTB gitu, surat tanda tambah. Surat keterangan pasti ada. Surat keterangan itu. Ya kan? Kan begini juga, pendaftaran di KPU itu kan ditanya dari SMA, terus bukan aja SMA ya, dari SD juga dihitung kan, dilihat juga. SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kalau dia sampai S3 ya, S1, S2, dan S3. Nah ini McRoy bilang ada S2 Mas Gibran. Nah, pertanyaan saya, yang didaftarkan di KPU itu kan jelas. Tidak ada bicara S2. Dengan adanya tulisan S2 dari UTS, ini saya pertanyakan juga, siapa yang membuat? Ya kan? Berarti kan ada sesuatu yang dibuat, mungkin baru dibuat itu untuk ditampilkan di rakyat bersuara itu. Iya. Karena itu kayak pamflet yang gampang sekali dibuat itu. Kalau kita berpatokan hanya KPU. Mas Gibran sendiri belum pernah mengatakan bahwa dia S2. Belum pernah dia kan S2. Kapan dia dikatakan S2? Sisi lain juga, sorry to say, maksudnya kalau seandainya media itu yang dia sebutkan di antara, apakah media harus bertanggung jawab? Nah itu kan persoalannya di situ. Nah, masalahnya kan juga kita ini sudah, kalau dia kan berpatokan begini. Mas Gibran itu hanya 6 bulan. Di UTS. Ya. Nah, katakan kalau apa yang dikatakan dia itu benar. Apa salahnya? Ya. Oh, ini saya kan gitu, apa salahnya? Kalau you yang kejar adalah SMA, dia sudah selesai 11 tahun. Ya kan? Oh, dia hanya 2 tahun di itu udah nggak ada ijazah. Inilah sontoloyonya. Karena dia nggak tahu kurikulum di Singapura seperti apa. Dia mau kuliah di Singapura ya. Ataupun yang mau SMP di Singapura, itu harus mengikuti kurikulum yang ada di Singapura. Iya. Makanya rata-rata orang dari luar negeri ingin sekolah di Singapura itu melalui dari tahapan yang secondary school. Iya. Ya, SMP plus 2 tahun. Artinya kan dia udah menghemat nih. Iya. Ya kan, 1 tahun kan, menghemat 1 tahun. Berarti kan dia cuma 10 tahun. 10 tahun. Bukan lagi mengulang di sana kan? Bukan lagi mengulang kayak gitu. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan si Roy Suryo ya. Pertanyaannya mengada-ada gitu ya, seolah mengatakan Mas Gibran bermasalah soal dengan ijazah SMA-nya saat. Iya, karena patokan dia itu lihat kenapa di Orchard Park itu 2 tahun. Nah, satu lagi ya. Iya. Di Singapura itu bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Nah, tidak ada bicara masalah bahasa Mandarin dari bahasa pertama. Bukan. Mandarin, Melayu, Tamil itu secondary language. Nah, mereka bisa mengambil, dia mau ambil apa? First language-nya itu adalah bahasa Inggris. Dia bisa ngambil, kalau dia dari Cina dia ngambil dia bahasa tangnya kan, mother tongue-nya itu. Berarti bahasa Mandarin dia kan. Kalau dia
dari Indonesia, Malaysia pasti pakai bahasa Melayu. Bahasa Melayu, iya. Mother tongue-nya. Iya. Gitu loh. Nah ini kan waktu itu kan Rusilo mengatakan soal Orchard Park ini operasi ataupun berdiri di tahun 2001 ya? 2004? Ya, 2001. 2001. Tapi faktanya kan di website setelah kita ngecek 1999. tahun 99. Jadi ini data yang mereka sampaikan ya, bahkan termasuk logo juga di ijazah itu yang seperti yang sudah disampaikan oleh kakak Jadi Dian, begini gitu. ya, dia berpikir itu MDIS itu ada logonya, ya kemudian ada ijazahnya, ya perguruan tinggi swasta di Singapura itu tidak menyelenggarakan S1 sendiri, semua diploma. S1 itu adalah di PTN-nya Singapura, negerinya, perguruan tinggi negerinya. Jadi mereka itu berafiliasi. Boleh dia menjadikan jurusan untuk program sarjana, tapi harus berafiliasi dengan luar negeri. Gitu loh. Makanya kalau kita lihat di Indonesia sekarang ada yang namanya Monash University. Monash University, ya itu salah satunya yang ada di Indonesia. Kan? Di Indonesia kan baru ada nih, satu-satunya kan. Artinya, you nggak perlu kuliah di Australia di Monashnya, you kuliah di situ, you akan mendapat ijazah itu. Apakah itu ijazahnya bodong, palsu? Kan enggak. Ya kan? Sama juga kayak di Malaysia. Malaysia banyak sekali. Monash University, Xiamen University, Nottingham University, Liverpool University, Southampton University. Banyak sekali justru yang di Malaysia. Tidak perlu belajar di mana? Di negara Inggris. Karena apa? Diadakan di sana. Mereka itu untuk mengambil mahasiswa internasional. Kalau mereka kuliah di sana itu akan mahal. Biaya hidupnya akan living mahal. cost-nya. Ya kan? Kemudian biaya-biaya yang lain. Tapi kalau ketika dia di Malaysia itu bukan berarti dia ruko, enggak. Itu bentuknya adalah gedung universitas dan rata-rata itu tidak boleh kalau tidak ada namanya dormitorinya. Semuanya punya dormitori. Harus diasramakan. Asrama kalau angkatan pertama, anak-anak baru itu akan diasramakan. Itu peraturan yang di Malaysia. Kenapa saya tahu? Anak saya juga kuliah di University Malaya. Ya, di Malaysia itu ketika dia pertama masuk tahun kemarin itu dia diasramakan. Setelah kedua mereka boleh mencari apartemen. Ya, jadi begitu sistemnya di sana. Kurikulumnya juga berlaku. Kurikulumnya Commonwealth. Ya. Jadi kalau ada sekolah Mandarin kayak gitu, itu dia menggunakan juga tulisan Mandarin. Misalnya Anhua Secondary School gitu loh. Pakai Mandarin. Ya itu pasti dia Mandarin bahasanya. Xiamen Secondary School misalnya. Itu pasti itu. Tapi ketika dia menggunakan bahasa Inggris Orchard Park gitu kan. Ya harus bahasa Inggris. Dari nama kampusnya aja sudah nama bahasa Inggris. Jadi bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya. Iya, pakai bahasa pengantar semua pakai bahasa Inggris. Ya teman-teman bisa wajib itu. Validkan itu di website karena coba kita cek berbasis di website ya. Karena kita sudah cek ya bagaimana Orchard Park ini ya dengan sejarahnya ya. Nah sekarang ini abang yang paling ribut ini kemarin ini ya memang sempat adu jotos ya. Tapi saya melihat bahwasannya ada kepanikan yang luar biasa dari Richmond ya. Sampai turun tangga dan sebagainya, ibarat sama mengatakan bahwa mereka tidak kuat lagi dalam narasi ingin mengadu secara fisik gitu. Ini ketika dimunculkan satu hal yang dalam hal ini mematikan langkah mereka ya, mematikan penelitian mereka, mematikan asumsi mereka, menampilkan ijazah yang ada kacamatanya. Bahwasan mereka bilang ijazah di UGM fotonya nggak boleh pakai kacamata, tapi kenyataannya muncul satu yang surprise buat mereka. Ini gimana menurut abang? Jadi begini juga ya. Mohon maaf, mereka ini sudah keterlaluan menghancurkan nama UGM itu. Saya diundang Rakyat Bersuara itu jam 5 sore. Itu acara jam 7. Dadakan ya? Iya. Seingat saya kan saya sama abang sudah punya jadwal. Iya, punya jadwal kita kan. Iya. Akhirnya jam 6 saya berangkat. Ya syukur saya 10 menit sebelum acara saya sudah sampai. Dan saya blank. Apa sih yang akan dibicarakan? Makanya kan saya tidak
Saya di posisi adalah baku penonton kan. Mengamati dulu semua pembicaraan itu. Saya ambil catatan di situ. Pertama yang dibicarakan tentang masalah ijazah Gibran oleh Roy Suryo. Kemudian Rismond itu membicarakan tentang masalah kacamata itu. Ya, saya mendapatkan yang namanya ijazah yang berkacamata itu adalah dari Kagama. Dari Kagama sendiri yang memberikan data itu. Ya. Dan tahun lulusnya berbeda. Saya mendapatkan 3 jenis ijazah. Format ijazahnya. Ya, satu dari teknik nuklir, satu dari budidaya hutan itu, yang hitam, yang lupa itu saya kasih yang teknik nuklir itu. Semua berkacamata. Semuanya berkacamata. Semua berkacamata. Yang kedokteran juga ada, semua berkacamata. Nah, cuma kan kalau saya ini tahun yang mudanya. Tahun 2002. 2002. Dan juga kebetulan fakultasnya adalah kehutanan. Dan saya kan minta itu. Tapi rupanya kan agak lama itu ya kan. Untuk ditampilkan. Ditampilkan itu. Oke lah. Pas session mau terakhir itu kan akhirnya ditampilkan. Karena ini penting. Karena dia menjelek-jelekan UGM. Dengan juga berdasarkan katanya ada surat keputusan itu ya kan. Dan membuat artinya UGM ini melindungi Jokowi dan membuat suatu peraturan pada saat itu hanya untuk melindungi Jokowi dengan berkacamata. Apa yang dikatakan mereka itu ada bullshit semua. Omong kosong semua. Dan mereka terjebak ya dalam asumsi-asumsi mereka itu. Ketika ditampilkan ijazah itu, apa yang dia bilang? Kalau Resuri sudah paham saya, pasti dibilangnya palsu. Semua dibilang pasti palsu kalau bukan dari dia. Kan begitu. Dan itu valid ya dari alumni Kagama ini ya. Kagama sendiri yang alumni Kagama yang kirim saya. Cepat kan? Cepat, ini luar biasa. Dan itu saya nggak ada persiapan, nggak ada apa loh. Tiba-tiba ketika bocor itu, saya anggap ini juga. Bagaimana caranya saya bisa, dalam hati saya nih. Tiba-tiba saya dikirim. Berarti logikanya gini, Roy Suryo kan bagian dari Kagama. Bagaimana? Berarti orang nggak percaya dia lagi nih. Semua alumni UGM itu pasti bagian dari Kagama. Itu kan keluarga alumni Gajah Mada, singkatan kan begitu. Dia nggak berpikir ya bahwasanya kau merusak nama UGM, Kagama itu pasti akan berteriak. Rumah kami dirusak oleh mereka itu. Mungkin saja mereka itu tidak dianggap di Kagama. Itu main cantik dari Kagama untuk kalau mau dibilang idiotnya mereka ini. Ya kan? Apa dilihat coba? Apa dia mau teliti? Panik kan mereka. Sekarang zamannya dia tahun 80-an. Beda dengan zaman sekarang dia punya tipe-tipe ijazah. Apakah harus semua? Enggak. Ya kan? Semuanya ada emboss. Dengan ijazah Jepang juga beda. Gitu loh. Ya, artinya begini, artinya kalau kita lihat di itu kan nggak kelihatan embossnya. Yang aslinya baru kita kelihatan embossnya. Harus kelihatan embossnya. Tapi yang jelas di situ ada rektor. Jelas kan pada tahun 2000 tinggal dicek aja 2002 tuh rektor masih Open Effendi nggak? Dekannya masih yang itu nggak? Kan kelihatan. Ya, tapi kan mereka ini denial semua karena mereka paham, mereka sudah terjebak oleh asumsi-asumsi mereka dan mereka ini membuat blunder untuk itu. Mempertahankan penelitian mereka itu. Untuk mempertahankan penelitian mereka yang saya bilang penelitian sampah. Ya, artinya kan mereka sudah merusak nama besar UGM ya, nama kampus Sisi lain juga ya, kekecewaan dari Kagama ya. Artinya sampai kita berterima kasih lah kepada Kagama yang sudah memberikan ijazahnya kepada Bang Andi untuk ditampilkan di acara kemarin dan itu memberikan satu strike ya yang cukup keras buat Roy Rismond Tiva ya, yang bahwasannya mereka mengatakan bahwa ijazah nggak boleh berkacamata khususnya di UGM, tapi nyatanya ada banyak yang mengenakan kacamata. Banyak. Dan itu kan bahkan tidak hanya dalam satu angkatan, lintas angkatan pun ada ya. Bayangkan saja, dia katakan sampai 1984, ini 2002 loh. Ini 2002, ini masih berlaku sampai sekarang. Masih berlaku. Itu. Bahkan sebelumnya kan yang ada dari salah satu fakultas saya lupa itu, yang pernah sebelumnya itu berkacamata juga. Di tahun 80-an kalau nggak salah. 88 itu teknik nuklir, saya juga dapat sampai lupa namanya Pak Bagus ya Pak. Oh iya Pak itu. Pak Bagus. Ya sempat muncul di media sebelumnya itu. Oh gitu ya, 88. Ijazahnya. Ya kan, itu berkacamata.
memang tahun di bawah 90-an lah ya, itu masih sama itu. Di tengah logonya pakai watermark. Setelah tahun 2000-an itu beda. Kan gitu. Ya. Nah ini kan dengan gorengan isu ini kan orang melihat pernyataan Pak Jokowi ya, melihat ketika dari ijazah Pak Jokowi akhirnya ke ijazahnya Pak Pres Gibran. Pak Jokowi artinya memberikan apa ya, semacam kecurigaan lagi ya, tidak curiga ya, kita tidak tahu ya, sebelumnya Pak Jokowi sudah mengatakan ada orang besar, sekarang masih ada kelanjutannya, artinya apakah semakin memperkuat agenda politik ini yang dalam ini proyek ijazah mereka ini? Ya ini kan menurut saya semakin hari semakin mendekati yang namanya pembuktian dari kepolisian, dari Polda Metro Jaya. Hanya 2 kan? Iya, iya. Tersangka atau SP3? Iya. Ya, poinnya kan itu aja semua. Dengan sekali keyakinan saya dengan barang bukti sampai 500, kemudian institusi yang menerbitkan itu mengatakan itu asli, ijazah itu sendiri. Kemudian uji lapornya juga mengatakan itu identik atau asli. Dan juga kemudian teman-teman Pak Jokowi dengan ijazahnya juga dia memberikan ya salah satu dari barang bukti itu dan semuanya identik dan semuanya sama. Ya. Kemudian dia membuat sebuah buku yang mungkin saya katakan itu adalah pembenaran apa yang dia lakukan. Ya. Yang saya katakan buku sampah karena tidak ada studi komparasinya. Ya. Itu sebagai barang bukti yang menurut saya keyakinan saya cukup kuat. Lebih dari 3 alat bukti. Ya kan? Ditambah lagi dari saksi-saksi ahli. Dan saya yakin dia akan tersangka. Ya. Keterkaitan ini Abang, ini apa ya? Menurut Abang ini ya, kan banyak ini beberapa postingan video saya ini, masyarakat Indonesia selalu bertanya, kenapa Polda lama gitu? Kira-kira apa yang membuat Polda itu terhambat untuk segera memproses mereka? Gitu. Kalau menurut saya, kemungkinan kemarin itu ya, awal-awal September itu sudah bisa diumumkan. Tapi awal kan September ya. Ada terjadi demonstrasi ya, dan amuk massa itu, yang dimana jelas itu kan ada sasaran tembaknya itu ya, ada kepolisian dibenturkan dengan masyarakat ya. Jadi itu kan dibutuhkan yang namanya effort. Karena ini keadaan yang mendesak ya oleh negara, maka yang ditangkap-tangkap itu kalau nggak salah sampai 3.337 orang di seluruh Indonesia sudah dipilah-pilah, yang tidak ini dilepaskan ya, semua dilepaskan, yang tidak ada hubungan ataupun yang berat ya, itu, dan itu dibutuhkan tenaga-tenaga penyidik ya di semua Polda gitu, termasuk Polda Metro Jaya. Jadi menurut saya Kamnek itu diturunkan semua ya, sehingga itu pending dulu lah ya. Pending dulu. Berarti begini ya, berarti teman-teman bahwasannya bukan Polda cuek ya. Bukan. Proses tetap berjalan. Seharusnya di awal September kemarin itu sudah ditetapkan tersangka. Hanya karena terjadi kerusuhan, jadi ada ekstra waktu yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam ini Polda ya, untuk mengurusi itu, membereskan itu kasus-kasus di kerusuhan itu. Nah, mengenai kasus ini bukan berarti Polda tinggal diam, tidak, terus bergulir ya. Kita terus setiap hari mengupdate terus, Bang Andi dan teman-teman ya, terus update. Kita terus follow up. Jangan kecewa bahwa saking kemarahnya kita terhadap RRT ini, teman-teman, teroris ini, saking marah teroris, terlalu kapan ditangkap. Kita juga berharap yang sama seperti itu, teman-teman. Kita juga berharap yang sama, hanya kita menghormati kinerja kepolisian. Ya, bahwasannya mereka ada hal yang sangat urgen terhadap stabilitas nasional ya, terhadap urusan kenegaraan, dalam hal ya keamanan ya, apalagi semua personel Kamnek ini turun kemarin untuk menjaga itu. Jadi tetap akan berlanjut ya. Tapi Abang yang mau sampaikan apa kira-kira? Ya, jadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita yakin bahwasannya Polda Metro Jaya bekerja secara profesional dan penuh dengan kehati-hatian untuk memilah-milah ini, karena ada 12 tersangka. Apakah 12 calon tersangka yang diperiksa sebagai saksi terlapor ya. Apakah ke-12-nya ini dijadikan tersangka ataukah dipilah-pilah, itu adalah kebijakan dari penyidik kepolisian. Kita tinggal melihat saja
apakah dalam minggu depan itu sudah diproses, ya, sudah melalui tahapan yang namanya gelar perkara itu, ya. Kalau katakanlah minggu depan gelar perkara, ya semestinya itu sudah ditentukan apakah ini tersangka atau SP3. Nah, memang kita semuanya itu kan berdasarkan dari penyidikan ya oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Jadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita tunggu saja dan kita yakin ya dalam waktu dekat ini kita sudah akan masuk ke babak semifinal, yaitu menunggu siapa calon tersangka itu. Ya, ini sudah babak semifinal ya teman-teman ya. Jangan patah semangat ya. Tetap kita kawal ya, tetap kita kawal teman-teman mengenai teroris ini ya. Bahwasannya sebelumnya kan sudah ada pemeriksaan saksi terlapor itu sampai subuh loh. Ya tidak mungkin Pak pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya sudah capek-capek melakukan pemeriksaan terhadap saksi terlapor sampai jam 4 pagi sampai subuh lalu tiba-tiba dimentahkan. Itu nggak mungkin ya. Jadi hanya karena memang ada situasi kerusuhan kemarin sedikit ada ekstra waktu untuk membereskan itu. Nah, ini sudah masuk semifinal, ya kita dorong terus ya. Dalam hal ini kita percayakan pihak dari kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini ya. Karena Pak Jokowi sampai detik ini tidak mencabut laporannya. Oke, jadi ikuti terus 1 di episode berikutnya.